Ya, hari ini adalah hari terakhir sebelum rakyat Indonesia menentukan pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan pada 9 Juli besok. Seperti apa elektabilitas kedua pasangan Capres-Cawapres berdasarkan survei terakhir? Ya, rekan saya Rima Safira akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Rima. Ya, baik Rudi, terima kasih. Pemirsa, pertama ini survei dan Polkom Institute pada tanggal 23 hingga 27 Juni lalu, pasangan Prabowo-Hatta meraih tingkat elektabilitas 46,8%. Sementara pasangan Jokowi Yusuf Kala memiliki elektabilitas 45,3%. Sedangkan sebesar 7,9% dari responden belum menentukan pilihan. Lalu survei Indobarometer pada 16 hingga 22 Juni lalu memperlihatkan elektabilitas pasangan Jokowi JK unggul dengan perolehan 45,3%, sementara pasangan Prabowo-Hatta meraih 42,9%. Dalam survei Indobarometer ini, 11,7% responden belum menentukan pilihan. Kemudian kita beralih ke survei Lingkaran Survei Indonesia LSI yang dilakukan pada tanggal 2 hingga 5 Juli lalu. Hasil survei LSI juga memperlihatkan pasangan Jokowi JK unggul elektabilitasnya dengan 47,8%, sementara Prabowo-Hatta meraih 44,2% dan yang belum menentukan pilihan sebesar 8%. Hal yang sama terkait survei elektabilitas Capres dirilis Sugeng Saryadi School of Government (SSG) yang dilakukan pada periode 21 Juni hingga 5 Juli. Pasangan Jokowi JK unggul elektabilitasnya dengan 51%, sementara Prabowo-Hatta memperoleh 43,4%. Sedangkan 5,6% belum menentukan pilihan. Kemudian kita mencermati hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis hari ini. Dari survei yang digelar pada 30 Juni hingga 3 Juli, pasangan Jokowi JK unggul elektabilitasnya dengan 47,6%, sementara Prabowo-Hatta memperoleh 44,9%. Sedangkan 7,5% dari responden masuk dalam kategori belum tahu, rahasia, dan belum menjawab. Terakhir kita lihat hasil survei dari Carta Politika yang dirilis pada pukul 2 siang tadi. Survei yang dilakukan pada 3 hingga 6 Juli lalu, elektabilitas pasangan Jokowi JK mencapai 49,2%, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang memperoleh 45,1%. Sementara responden yang menyatakan tidak tahu dan belum menjawab sebesar 8,9%.